Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hasya Raisa dari jurusan Ilmu Komunikasi 2020 di Universitas Nasional dengan NPM 203516446490. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa dan juga unsur-unsur dalam komunikasi. Apa aja sih unsur-unsur dalam komunikasi? Utamanya, unsur dalam komunikasi itu ada 5. Saya akan menjelaskan dulu sebenarnya gimana sih proses komunikasi itu terjadi. Komunikasi itu bisa terjadi apabila ada 2 individu atau lebih yang melakukannya. Jika dilakukan hanya dengan satu orang atau satu individu, tidak akan bisa terjadi proses komunikasi. Unsur utama dari komunikasi itu ada yang namanya sender atau pengirim informasi. Sender ini bisa disebut juga sebagai narasumber atau komunikator, ia yang memberikan sesuatu kepada orang lainnya untuk disampaikan. Kemudian unsur yang kedua utamanya adalah receiver atau penerima dari sesuatu tadi. Di mana ada pengirim, maka pasti ada penerima. Nah, penerima ini bisa juga disebut sebagai komunikan. Yang ketiga itu adalah pesan atau informasi. Jadi si pengirim dan si penerima ini berbagi hal yang bisa disebut sebagai pesan atau informasi. Pesan atau informasi ini bisa berupa perintah, larangan, kemudian ide, gagasan, tanggapan, pernyataan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adanya sarana dan juga media komunikasi. Media dan sarana komunikasi ini tidak akan dibutuhkan atau tidak terpakai apabila seseorang melakukan komunikasi secara face to face real time gitu. Ia tidak memerlukan alat atau bantuan apapun agar bisa terjalin proses komunikasi itu sendiri. Contohnya gini, saya membuat video ini di tanggal 5 November 2020 menggunakan kamera handphone saya. Kemudian saya upload itu di malam hari, atau teman-teman semua mungkin bisa terima dan bisa lihat video ini di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 6 November 2020. Maka sarana dan media yang saya gunakan yaitu handphone saya sendiri dan juga aplikasi yang terinstall di handphone saya sebagai alat untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa mengakses atau mendapatkan informasi atau pesan yang saya berikan itu melalui layar handphone atau layar komputer beserta aplikasi yang ada di dalam gadget kalian gitu di rumah. Dan ini kita kan beda waktu, beda tempat juga. Maka dari itu sarana atau media komunikasi ini digunakan apabila terjadi proses komunikasi yang tidak dilakukan secara real time. Yang terakhir atau yang kelima ini adalah sebagai puncak dari proses komunikasi itu terjadi, bisa kita sebut sebagai umpan balik atau feedback. Nah, apa sih umpan balik atau feedback ini? Apabila seseorang sudah menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh si pengirim, ia dapat mengerti apa maksud dari si pengirim informasi dan juga ia melaksanakan apa yang disuruh atau dianjurkan atau diberikan melalui informasi tadi oleh si pengirim. Oke, lanjut. Saya punya contoh. Ini adalah salah satu contoh cerita di mana proses komunikasi mulai dari si pengirim, penerima, pesan, media atau sarana komunikasi dan juga feedback ini menjadi satu rangkaian kejadian. Ada seorang ibu, seorang ayah, dan juga seorang anak. Anaknya ini anggap saja masih kecil gitu ya. Si ayah ini bekerja di kantor dan si ibu seorang ibu rumah tangga. Nah, si ayah ini pesan kepada si ibu bahwa ia harus menjaga atau mengurus anaknya di rumah dan melakukan pekerjaan rumah yang mana tidak bisa dihandle oleh si ayah. Nah, kita udah bisa lihat langsung nih siapa sendernya, siapa receivernya, apa pesannya, dan juga media atau sarananya bagaimana, dan apakah feedback dari proses komunikasi ini. Yang pertama, sender atau pengirimnya itu adalah si ayah, di mana si ayah tadi mengirimkan pesan kepada si ibu untuk melakukan sesuatu dan pesan itu diterima oleh si ibu bahwa ia harus melakukan sesuatu atas perintah atau atas pesan dari suaminya. Kemudian pesan itu sendiri adalah perintah agar si ibu menjaga dan mengurus anaknya di rumah, melakukan pekerjaan rumah yang mungkin tidak bisa dihandle oleh si ayah selama si ayahnya ini bekerja di kantor. Kemudian yang keempat ini unsur media atau sarana komunikasinya itu apa sih? Nah, kalau misalnya suami istri ini melakukan komunikasi secara langsung atau real time face to face, maka mereka tidak melakukan komunikasi menggunakan sarana atau media. Tapi lain halnya jika si ayah mengucapkan itu melalui telepon atau mungkin si ayah tidak sempat menelpon tapi menggunakan aplikasi chatting,
Maka di sini yang bisa dibilang sarana atau media komunikasinya adalah handphone masing-masing dari si ibu dan si ayah, kemudian aplikasi komunikasi itu sendiri yang terinstal di handphone mereka gitu. Yang kelima, unsur dari feedback atau umpan baliknya itu apa? Umpan baliknya itu adalah jika si ibu menerima pesan itu, pesan dari si ayah tadi, ia mengerti dan juga melaksanakan apa yang dipesankan oleh si ayah. Saya yakin banget deh teman-teman pasti udah ngerti apa yang saya jelasin mengenai unsur-unsur dalam komunikasi utamanya, dan juga gimana sih kira-kira serangkaian peristiwa nyatanya itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga aja saya bisa memberikan informasi-informasi hal-hal lainnya melalui video seperti ini. Sampai jumpa teman-teman semua.